Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin wa naqsu sunan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, saat ini saya akan berbagi menahu tentang tanda-tanda kalimat fi'il atau kata kerja. Saya akan membaca satu syair yang membahas tentang tanda-tanda kalimat fi'il atau kata kerja. Itu kitabnya masih tetap memakai syarah Ibn Aqil sebagai penjelasan kitab Alfiyah bin Malik dan Hasyiatul Qudari, juga Hasyiah Minhatul Jalil, termasuk penjelasan terhadap syarah Ibnu Aqil. Hasyiah Al-Qudari juga penjelasan terhadap syarah Ibnu Aqil. Syarah Ibnu Aqil adalah kitab penjelasan terhadap Alfiyah bin Malik. Sekarang syair ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita fa'alta wa atat wa yafani wa nuni aqbilan nafi nuyan jami. Kita fa'alta wa atat wa yafani wa nuni aqbilan nafi nuyan jami. Kita fa'alta wa atata ya fani binuni aqbilan nafi nuyan jadi. Kita fa'alta wa atat wa ya fani binuni aqbilan nafi nuyan jadi. Kita fa'alta kelawan huruf taknya lafal fa'alta. Fa'alta artinya Anda seorang lelaki telah berbuat atau melakukan sesuatu. Wa'atat, dan taknya lafaz atat yang disukun. Dia perempuan seorang telah datang. Wayaf ali, dan yaknya lafaz if'ali, yaknya di belakang itu, yang menunjukkan pelakunya orang kedua tunggal wanita. If'ali, kerjakan wahai seorang wanita, berbuatlah. Wanuni aqbilanya, dan non taukid, non penegas yang ditasdid, namanya nun taukid sakilah, yang berat, berat pengucapannya. Aqbilana, tapi ada nun taukid nanti yang tidak ditasdid, yaitu nun taukid mukhaffafa, yang enteng pengucapannya di bibir. Wanuni aqbilana, dan dengan nunnya lafal aqbilana, bilana, jadi fi'il amar diberi taukid. Hendaklah Anda laki-laki seorang menghadap. Fi'lun, adapun kalimat fi'il atau kata kerja adalah yang jali, menjadi jelas apa fi'il. Artinya
Fi'il bisa dibedakan, kata kerja bisa dibedakan dengan kalimat isim atau kata benda atau kalimat harf ya. Kata depan, kata sambung dan lain-lain. Kalimat harf itu. Dengan adanya 4 tanda ini ya. Ada ini menurut syair ini yang ke-11. Pada kalimat atau kata, kalimah atau kata itu terdapat kalimat ya, pada kalimat terdapat taknya seperti lafaz fa'alta. Itu menunjukkan bahwa itu kata kerja atau fi'il. Wa atat dan taknya lafaz atat dan yaf'ali ya lafaz if'ali wa nuni akbilana dan ada nun taukid sakila seperti yang ada di lafal akbilana. Ini tandanya di sini baru 4. Kayak mungkin ya ada yang mengatakan lebih. Kita masuki saja ke syarahnya, yaitu kitab Syarah Ibn Aqil, karya seorang hakim agung yang dikenal dengan sapaan Syekh Ibn Aqil. Summa dzakara kemudian menuturkan siapa al-musannif sang pengarang kitab Alfiyah Ibn Malik. Beliau menuturkan annal fi'la sesungguhnya kalimat fi'il adalah yang tadi menjadi beda. Beda anil ismi dari kalimat isim wal harfi dan kalimat huruf. Kita ifaltu. Nah, kalau di syair tadi fa'alta ya boleh fa'altu, fa'alta atau fa'alti. Wal muradu adapun yang dikehendaki dia dengan taknya lafal fa'alta adalah ta'ul fa'il. Tak fa'il yaitu orang, jadi fa'alta Anda telah berbuat. Ya bisa fa'altu saya telah berbuat. Jadi fa'ilnya orang yang bicara. Kalau fa'alta pelakunya atau fa'ilnya adalah orang yang diajak bicara, laki-laki. Kalau fa'alti ya orang yang diajak bicara satu dan perempuan. Waya al-mazmumatu waya itu taknya lafal ya, taknya lafal. Kalau syairnya fa'alta ya, kalau ini fa'altu berarti wal muradu biha ta'ul fa'il. Wahai adapun tak fa'ilnya tak yang menunjukkan pelaku. Fa'alta berarti kamu, kalau fa'altu ya saya yang bicara itu. Kamu laki-laki kalau fa'alta. Kalau fa'alti kamu perempuan. Waya al-mudmatu. Nah ini diuraikan satu persatu. Jadi yang pertama taknya dibaca doma fa'altu. Saya telah bekerja atau saya telah berbuat. Lil mutakalimi untuk orang pertama tunggal laki-laki. Pembicara atau orang pertama tunggal laki-laki. Nah, ini kalau diganti dengan dhamir ya fa'altu, nahu fa'altu. Adapun contohnya adalah lafaz fa'altu. Fa'altu ya tu itu kalau diganti ya menjadi ana. Jadi fa'altu saya telah berbuat. Wal matukatu dan taknya di fathah lil mukhatabah itu bagi orang yang diajak bicara tapi laki-laki. Fa'alta Anda seorang laki-laki telah berbuat. Nahu tabarokta. Nah ini biasanya tabarokta yang memuji kepada Tuhan. Tabarokta bertambah kebaikannya siapa Anda ya. Anda ya biasanya dipakai untuk Tuhan. Tabarokta Robbana. Nah, jadi wahai Tuhan kami, Anda semakin banyak saja kebaikannya. Wal maksuro. Nah, atau taknya tak fa'alta di syair tadi bisa dikasro fa'alti. Nah, ini menunjukkan pelakunya adalah seorang kedua mukhatabah, orang kedua dan tunggal mufroda.
Fa'alti, Anda telah melakukan, telah berbuat. Wa yang tajulan menjadi beda aidon. Ini yang pertama. Jadi yang pertama kalimat fi'il bisa diidentifikasikan bahwa dia adalah kalimat fi'il dengan adanya pada lafaz itu seperti lafaz fa'altu, fa'alta, atau fa'alti. Wayang taju dan berbeda idon kalimali idon begitu juga semacam ada taknya lafaz fa'altu atau tabarokta atau fa'alta, ya kalau ganti tabarokta ganti fa'alta ya bisa fa'alta contohnya atau fa'alti. Nah, masing-masing sudah saya sebutkan ya, tak ya, tak yang bermacam 3 harokatnya fa'altu, fa'alta, dan fa'alti. Jadi kalau fa'altu berarti pelakunya yang berbuat adalah orang yang berbicara atau mutakallim wahda. Kalau tabarokta sama dengan fa'alta misalnya, ya berarti Anda seorang laki-laki ya telah berbuat. Kalau tabarokta ya bertambah kebaikan Anda. Kalau fa'alti berarti Anda seorang perempuan telah berbuat. Jadi yang jelas adalah tak fa'il ya. Singkatnya tak fa'il. Yang kedua, wayang tayu dan berbeda ya, kalimat fi'il aidon. Begitu juga seperti dengan taknya fa'il tadi bitai atat. Yaitu bisa ditunjuk bahwa kalimat itu kalimat fi'il, bukan kalimat isim dan huruf dengan adanya tak yang ada seperti pada lafaz atat. Ya, atat ini taknya adalah tak taknis sakinah, jadi orang ketiga tunggal ya. Wanita ini. Kalau lafaz lain mungkin qomat, telah berdiri seorang wanita. Ja'at, telah datang seorang wanita. Kalau atat ya telah datang. Wal murad adapun dikendaki biar dengan taknya lafaz atat adalah tak sakinah, tak taknis, tak yang menunjukkan bergender betina, as-sakinah yang mati. Nahu nikmat ya, sebaik-baiknya, sebaik-baik seorang wanita. Bi'sat, sejelek-jelek seorang wanita. Jadi dia ini adalah tak itu menunjukkan bahwa pelakunya adalah orang ketiga tunggal wanita. Nikmat, sebaik-baik dia wanita seorang. Wabisat, dan sejelek-jelek dia wanita seorang. Nah, faktarotna maka kami alinahu nuha atau nahwiyun memperkecualikan bisa kina dengan tak taknis sakinah tersebut anil hakikati. Jadi ada tak yang bertemu lil asma'i dengan kalimat isim atau kata-kata benda. Nah, kalau tak yang bertemu dengan kalimat isim, karena sesungguhnya tak mati yang bertemu dengan kalimat isim adalah takunu, keberadaan dia, yaitu tak yang mati berjumpa dengan kalimat yang tadi adalah mutaharikatan, hidup ya, berharokat. Kalau tak yang kedua ini tak tanis sakinah adalah mati, atat, jaat, komat, kolat ya, dan lain, nikmat, bisa, dan lain sebagainya. Bi harokatil i'rab ya, dia hidup dengan harokat i'rab. Artinya kalau dia ketika nasab ya menjadi, kalau ada alnya ya, kalimat isim ada alnya, kalau nggak ada alnya ada tanwinnya. Jadi seperti ini. Nahu hadi muslimatun ya, adapun contohnya adalah seperti lafaz hadi muslimatun, wa ra'aitu muslimatun. Loh, ini salah cetak. Wa ra'aitu muslimatan wa marartu bi muslimatin. Namanya harokatnya i'rab. Jadi dia mengikuti fungsinya. Ketika dia jadi khobar maka dibaca hadihi
Adapun ini adalah muslimatun, seorang wanita pemeluk agama Islam. Itu dan saya telah melihat, karena jadi objek sekarang. Muslimatan, seorang wanita pemeluk agama Islam. Maratu dan saya telah berjalan-jalan bi muslimatin, berjumpa dengan seorang wanita beragama Islam. Nah, seperti ini bukan taknya lafaz atat, ya, ini perkecualian. Wa minal hakikatil kharfi, dan juga memperkecualikan artinya bukan tanda kalimat isim lil harfi kalau ada tak yang berada di belakang kalimat harf. Nahu lata warubat, lata seperti taknya lafaz lata warubat. Nah, di sini warubata, ya, gini. Wasumata. Jadi lata warubata wasumata. Nah, ini juga diperkecualikan lah, mungkin nanti dibahas di belakang. Wa amma taskinua, adapun disukunnya tak yang berjumpa pada akhir kalimat harap, ma'ruba misalnya dengan ruba, wasuma dan dengan lafaz suma, ya, ubat, ya, fak adalah fakolilun, maka itu hanya oleh para ahli nahwu dikatakan hanya tidak banyak jumlahnya. Nahwu rubat, ya, rubat wasumat dan lafaz rubat juga lafaz suma. Kemudian tanda kalimat fi'il yang ketiga, wayang taju dan beda, dan begitu juga seperti ta'il lafaz fa'alta dan taknya lafaz atat. Biya ib'ali, ya. Kalimat fi'il akan tampak dengan jelas, tidak kabur jika dikaitkan dengan kalimat isim atau kalimat huruf. Karena kalimat huruf tidak ada iya-nya seperti iya-nya lafaz ib'ali. Nah, maka kalau ada kata kerja perintah, ya, dan di belakang ada iya-nya seperti lafaznya iya-nya lafaz ib'ali, maka itu jelas kalimat fi'il, ya. Terus ya-nya lafaz ib'ali itu apa namanya? Wal muradu, adapun yang dikehendaki biya dengan ya-nya lafaz ib'ali adalah ya'ul fa'ilah. Namanya ya fa'ilah. Yang kedua tadi namanya tak tanis sakinah. Yang pertama namanya tak fa'il, ya, tak fa'il. Jadi laki juga perempuan. Yang kedua namanya tak tanis sakinah. Nah, ini khusus gender wanita. Dan yang ketiga yaitu ya-nya lafaz ib'ali. Ini juga khusus, ya, orang yang melakukan adalah seorang wanita. Wal murad yang dikehendaki dengan dia dengan ya-nya lafaz ib'ali adalah ya'ul fa'ilah. Jadi ya yang tandanya pelakunya adalah seorang perempuan. Watal kakulan bertemu, dan bertemu ya fa'ilah ini fi'il amri terhadap kalimat fi'il amar atau kata kerja perintah. Nahwu dribi misalnya, adapun misalnya ada seperti lafaz idribi, hendaklah kamu seorang wanita memukul. Jadi perintah. Wal atau ya yang terdapat pada salah satu dari al-af'alul khamsah, ya. Wal fi'il mudhari, dan ya yang bertemu dengan fi'il mudhari. Nahwu tadribina misalnya seperti lafaz tadribina, ya, tadribina kamu seorang, ya, kamu seorang perempuan sedang atau akan memukul. Walatal haku, dan tidak bertemu apa ya'ul fa'ilah ini al-madiyah terhadap fi'il madhi. Lalu kenapa kok sang pengarang Nadhoman Syekh bin Malik mengatakan dengan ya-nya if'ali, wa innama qala, dan sesungguhnya
telah berkata siapa al-musannifu, ya sang penulis yakni Syekh bin Malik, dengan mengungkapkan yang Ali, yaitu yaknya lafaz Ali, walam yakul ya ad-dhamir, dan beliau tidak mengatakan ya dhamir. Untuk tanda kalimat fi'il yang ketiga bukan disebut ya dhamir, tapi disebut yaknya lafaz Ali. Lian hadi, karena sesungguhnya dengan ungkapan lafaz ya Ali, yaknya lafaz Ali, adalah tadkhulu, bisa masuk via. Oh, lianna hadi, karena dengan memakai kata atau ungkapan ya dhamir, ya kata ganti, tadkhulu adalah tadkhulu, bisa mancing via dalam ya dhamir apa yaul mutakallim. Nah, orang yang berbicara, padahal ini orang kedua, orang yang diajak bicara alif. Waya, adapun ya mutakalim adalah tahtasu. Ya mutakalim adalah bukan jenis kata yang tertentu bil-bili dengan kalimat isim, karena ya mutakalim kadang-kadang masuk kalimat isim. Nah ini, sorry, saya ulangi, la tahtasu, ya mutakalim adalah tidak khusus bil-bili dengan kalimat fi'il atau kata kerja. Wal takunu, akan tetapi kadang terdapat apa ya dhamir, ya terdapat di dalam fi'il. Di dalam ya akramani. Jadi kadang adanya ya dhamir itu adalah fihi, di dalam kalimat fi'il kata kerja. Nahwu akrimi. Adapun contohnya adalah seperti lafaz akromani, bukan akrimi ya. Akromani, akroma telah memuliakan seseorang, ya. Orang ketiga tunggal, laki-laki, ni terhadap saya. Nah ini, yaknya ni yang ada pada nun itu adalah namanya ya mutakalim, pembicara. Wa fil ismi, dan masuk juga ya dhamir itu dalam kalimat isim. Nahwu gulami, adapun contohnya adalah seperti lafaz gulami. Gulami artinya pembantu atau budak saya. Wafil harfi, dan juga bisa masuk dalam kalimat isim. Kalau ya mutakalim, maka dipakai ya if'ali, ya yaf'ali, yaknya lafaz if'ali. Wafil harfi, dan ya dhamir itu bisa masuk di dalam kalimat harf. Contohnya adapun nahwu ini, adapun contohnya adalah seperti lafaz ini. Sesungguhnya saya lah, inna itu kalimat harf. Bi khilafi ya if'ali, beda dengan yaknya lafaz if'ali. Wa innal murata, maka karena sesungguhnya yang dikehendaki biya dengan yaknya lafaz if'ali adalah yaul fa'ilati, ya yang menunjukkan pelakunya adalah seorang wanita. Alama, berdasarkan keterangan taqaddama yang sudah lewat apa keterangan. Waya, dan adapun yaul fa'ila adalah la takunu, tidak pernah ada ya fa'ila illa bil fi'il, kecuali dalam kalimat fi'il. Karena itu tanda kalimat fi'il yang ketiga adalah yaknya lafaz if'ali. Tinggal satu, wa mimma, dan adapun setengah jaring sesuatu yumai, yang membedakan apa sesuatu al fi'la terhadap kalimat fi'il, beda dengan kalimat isim dan kalimat haraf. Apa yununu akbilana, nunnya lafaz akbilana, latakunanna, misalnya kalau dalam Al-Quran. Wal muradu, adapun yang dikehendaki biar dengan nunnya lafaz akbilana adalah nun taukid, yaitu nun penegas, penguat suatu kalimat, ya. Khafifatan iku padha uga anane apa nun, ana iku kanat ana apa nun, ana iku nun khafifatan padha uga ana nun taukid tadi adalah khafifatan padha uga iku nun taukid khafifah, kanat ana ta ana apa nun taukid, au sakilatan utawa ene nun taukid adalah sakila ya, contohnya seperti abilanna lanakunanna minal khasirin, sadaqal kazim. Wal khafifatu, adapun nun taukid khafifah ya yang tidak tadid, nahwu qoli adalah semacam misalnya firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, lanasfa'am bin nasya. Pada ayat itu namanya nun taukid, lanasfa'am bin nasya. Nah, ini
nunnya tidak ada tasdidnya. Nah, itu adanya dalam surat Al-Alaq ayat 16. Nahwu qaulu dan wasakila dan nun taukid sakila, yaitu nun taukid penegas sungguh, sungguh, tapi dengan nunnya ditasdid. Nahwu qaulu wa nasr sakilatan fal khafifatu wasakilatu, ada nun taukid sakila adalah nahwu qauli semacam firman Allah Ta'ala lanukhri a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini kesusu ngajinya mau subuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanukhrijannaka ya Syuaibu. Ya. Sungguh kami ya umatnya Nabi Syuaib akan mengeluarkan kamu ya Syuaib. Nah, kalau itu lanasfaan mungkin akan dijambak orang-orang linaraka bin nasihat dengan ubun-ubunnya, ya mungkin yang jambak ya malaikat yang Jabania dan kawan-kawan. Kesimpulannya, syair pertama famanal baiti, adapun pengertian bait ke-11 ya. Bait ke-11, tanda-tanda kalimat fi'il adalah yang jali, jadi terang, terwaca atau jelas. Apa fi'il kalimat fi'il? Ya, jelas artinya berbeda dengan tegas dengan kalimat isim dan kalimat harap. Bita'il fa'ili, dengan adanya kalimat itu ada tak fa'il, wa ta'itasnis dan tatanis, asakinati yang mati, wa ya'il fa'ila dan ya sebagai pelaku, wa nuni taukid dan nun taukid, wa alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Amin. Itulah kajian kita walam bisawab. Itulah kajian kita atau berbagi saya pada hari ini. Semoga salah kilanya bakal Allah Ta'ala ampuni dan berkati. Kita tutup dan tidak lupa saya mohon maaf pada seluruh pemirsa. Dan kita tutup a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiqu li adali wa ada wa aqwami tariq alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa fi ni'matika fi majdala kulli khali wa ni'ma wa nakhususan ala ni'matil iman wal islam wal ihsan ila yaumil qiyamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.